واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji-pujian selalu kita haturkan di antara bentuk yang menjadi sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah dengan puji-pujian dengan maksud mengingatkan manusia, mengingatkan pula diri beliau pribadi tentang pentingnya seorang untuk mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena syukur nikmat sesuatu yang diwajibkan, dan bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala memiliki konsekuensi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah nikmat tersebut, atau mungkin nikmat itu dicabut dari hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kami akan menambah nikmat tersebut atas kalian. Tapi andai kata kau tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Bagi manusia yang tidak pernah atau tidak mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bagimu azab yang pedih. Ya, bagi mereka yang tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Ya, apa makna seorang tidak bersyukur dengan nikmat para jamaah? Bagaimana seorang dikatakan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan para jamaah? Dengan dia menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat sudah Allah berikan, harta, kesehatan, waktu luang, dia gunakan itu untuk bermaksiat. Ya, bermaksiat tatkala sendirian, bermaksiat tatkala manusia tidak melihatnya. Dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada hawa nafsunya. Dia berpaling dari peribadatan kepada Allah, padahal dengan hal tersebut dia diciptakan kepada sesuatu untuk mentaati hawa nafsunya. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau tidak melihat man ittakhadha ilahahu hawa, mereka yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi jangan hanya seorang mengira ya kita dinamakan sesembahan itu kita ruku', kita sujud kepada sesuatu tersebut. Tidak, engkau taat kepada sesuatu itu
ya engkau patuhi hawa nafsumu, engkau gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bermaksiat kepadanya, maka yang demikian itu sudah termasuk ya tidak syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi para jamaah sekalian, dan di antara bentuk syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menggunakan waktu luang dengan baik. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, ya para ulama mencoba mencari apa amalan sunnah ya atau bahkan amalan-amalan yang paling utama. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan mudzakaratul ilm sa'atan khairun min ihya'il laili kullih. Kalau dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah dan menuntut ilmu, yang kita maksud juga bukan menuntut ilmu yang wajib, karena kalau wajib sudah jelas hukumnya. Amalan itu tidak akan dihitung kecuali dengan ilmu. Mengikuti syariatnya Nabi SAW itu dibangun di atas ilmu. Seorang dia tidak sengaja berbuat kebaikan, tidak sengaja berwudu, tidak sengaja mandi janabah, ya tidak sengaja ini dan itu, apakah itu dihitung sebagai sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Karena sesuatu itu tergantung dengan niatnya, tergantung bagaimana kuatnya seorang dia beramal, apakah di amalan itu diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi oleh sebab itu penting bagi seseorang itu untuk mengkaji ilmu, sesuatu yang menjadi kewajiban, ya hal yang dengannya dia bisa bangun. Baik. Ya, yang dengannya dia bisa bangun rukun-rukun Islamnya, dia bisa bangun rukun-rukun imannya. Maka yang ini tidak kita bahas, tapi ini menuntut ilmu yang sunnah dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Apa kata para ulama? Mudzakaratul ilm khairun min ihya'il laili kullih. Apa para jamaah? Ya, mudzakaratul ilm sa'atan, dia mengingat ilmu sesaat saja. Apa yang dibahas tadi di ta'lim, apa yang dibahas tadi di dalam Al-Quran berkenaan dengan hadis ini, menurut Anda bagaimana? Dia membahas itu dengan teman tidurnya mungkin, apakah dengan istrinya, atau bagi mereka mungkin yang belum menikah, dia membahas itu dengan teman tidurnya. Ya, maksud ayat ini apa ya kira-kira? Maka para ulama mengatakan mudzakaratul ilm sa'atan, dia mengingat ilmu sesaat saja, mungkin tidak lebih dari 5 menit, tidak lebih dari setengah jam, tidak lebih dari 1 jam. Sa'atan, apa kata para ulama? Khairun min ihya'il laili kulli, itu lebih baik dibandingkan dia menghidupkan malam seluruhnya. Para jamaah, dia habis sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, ya, kemudian dia berzikir sesaat, dia bangun, dia sholat dari habis sholat isya itu sampai subuh. Mana lebih baik dengan orang yang cuma sesaat saja mengingat ilmu? Para ulama mengatakan lebih baik mereka yang mengingat ilmu. Menunjukkan di antara ibadah-ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala belajar, yang menyisakan waktu sedikit untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya, keadaan kita pada saat ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menuntut ilmu agama, atau mungkin hanya sekedar mengingat beberapa ayat ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam mudzakaratul ilm. Tapi para jamaah sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya setiap hari Jumat, ya kalau sebelumnya mungkin pekan ketiga atau pekan keempat, tapi mungkin ke depan akan setiap pekan kita akan membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang berjudul ya Fadlul Islam, keutamaan-keutamaan Islam. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa ayat yang beliau nukilkan menunjukkan keutamaan Islam. Dan para jamaah, kenapa kita mesti mengetahui keutamaan Islam ini? Itu untuk menambah keyakinan, menambahkan rasa cinta. Agama yang Anda peluk begini bentuknya, seperti ini keutamaannya.
Ya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan agama ini dibandingkan agama-agama yang lainnya dan beberapa keutamaan yang lain. Dengan hal tersebut diharapkan ya dia makin mencintai agamanya. Dia semakin yakin dengan agamanya. Dia semakin menunjukkan rasa bangganya kepada agama yang dia peluk. Yang itu semua akan menghantarkannya semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin dia dengan keislaman, semakin yakin dia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala keyakinan itu sudah mengakar kuat, para jamaah kita tahu ya beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu para nabi meminta sesuatu yang menguatkan keimanan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, coba kasih kaifa arini kaifa tuhil mauta. Tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Kamu nggak percaya bahwasanya aku bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati, sudah mengalami maut? Ya bukan, tapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk menguatkan hatiku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta disembelih seekor burung. Ya kemudian dipisah-pisahkan ya bagian-bagian tubuhnya ke gunung-gunung. Ya kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil burung-burung tersebut. Kemudian burung-burung tersebut Allah hidupkan dan berkumpul di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam juga meminta hal-hal yang kurang lebih sama. Ya petunjuk untuk menambahkan, meyakinkan, menguatkan keimanan dalam jiwa. Dan seorang muslim pun demikian. Dia butuh untuk terus-menerus mengetahui keutamaan Islam supaya keyakinan itu mengakar kuat di dalam jiwa. Ikhwan sekalian, kita punya ujian. Ya, kita punya ujian, setiap kita pasti melewati ujian itu. Satu takdir yang dipastikan, apakah seorang kaya atau miskin itu bukan takdir yang dipastikan, tapi takdir yang dipastikan kita pasti akan mendapatkan ujian. Kapan ujian itu? Tatkala seorang dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan tidak ada yang bisa menjawab ujian itu kecuali keyakinan seseorang. Anda tidak membuahkan keyakinan yang mendalam, yang kokoh, mengakar kuat dalam jiwa, tidak sering diulang-ulang, Anda tidak akan bisa menjawabnya. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, sebagian orang ya yaquluna syai'an faqultuhu, itu dia menjawab la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Aku mendengar sebagian manusia mengucapkan sesuatu, aku pun mengikutinya. Dia sudah tahu jawabannya, tapi dia nggak bisa mengutarakannya. Kenapa? Karena itu tidak mengakar dalam jiwanya. Itu hanya sebagai ilmu pengetahuan. Itu hanya sebagai insight. Itu hanya sebagai tambahan wawasan. Itu hanya Islam KTP. Ya Anda hanya berislam, ya apa itu Islam? Ya salat, zakat. Nggak tahu apa itu ta'rif Islam, definisinya bagaimana, yang dituntut dalam Islam itu seperti apa, teknis ibadah sebagai bentuk dia, tujuan dia diciptakan untuk beribadat, teknisnya itu bagaimana supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pelajari, maka bisa jadi mungkin amalan tidak ada yang pernah diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan ujiannya gagal. Oleh sebab itu penting bagi seseorang mengulang-ulang ilmu, memahamkan akidah dalam jiwanya, mengakar kuat di dalam dadanya. Ikhwan sekalian, ayat yang pertama yang beliau bahas ya yang sudah kita lalui pula, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sisi kesempurnaan Islam dibahas dalam ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam itu sebagai nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha agama Islam sebagai agama untuk kita. Itu sisi yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bahas wa qaulu ta'ala qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum
Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, in kuntum fi syakkim min dini, kalau seandainya kalian itu ragu dengan agamaku, maka fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidaklah beribadah, tidaklah sujud menjadi hamba alladzina ta'buduna min dunillah, pada sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah maksud dari kalimat la ilaha illallah. Akulah tidak beribadah kepada sesuatu selain Allah tabaraka wa taala. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku beribadah kepada Allah yang mana dialah yang mewafatkan diriku dan mewafatkan kalian seluruhnya. Tapi beberapa sisi dalam ayat ini, yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu keraguan dalam Islam. Sebab itu Nabi SAW mengatakan in kuntum fi syakkim min dini, kalau seandainya engkau ragu tentang agamaku, maka agama Islam itu sempurna, tidak ada celah keraguan dalamnya. Kalau seandainya ada seorang dia belajar Islam, dia mengetahui tentang Islam, bertambah keraguannya, itu artinya alamat dia keliru memahami Islam. Dan kemudian juga bahwasannya Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dia tujukan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takutnya karena Allah. Dia bertawakal secara sempurna kepada Allah. Dia harapkan rezekinya dari Allah. Dia harapkan kesehatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi-sisi seperti itu yang sering terjatuh manusia. Kalau ditanya engkau pernah sujud ya kepada selain Allah atau tidak, ya rukuk kepada selain Allah atau tidak, mungkin banyak manusia akan mengatakan aku tidak pernah. Tapi yang berkaitan dengan amalan hati para jamaah, ibadah itu bukan hanya amalan anggota badan, hati, dan dialah yang paling penting. Ya, hati itu diantara amalan yang cukup penting. Ada dua orang sujud, satu di neraka, satu lagi di surga, amalannya sama. Kenapa? Yang satu dia niatkan itu untuk bintang-bintang, yang satu dia niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengarahkan dia? Hatinya. Tapi hatinya. Oleh sebab itu penting amalan hati. Dia harapkan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat penyakitnya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang menjaga dan melindunginya, yang bisa memberikan manfaat kepadanya, menolak berbagai macam mara bahaya. Jangan sampai dia lewat satu jalan, dia merasa kalau tidak bersedekah di jalan tersebut, ya pasti perjalanannya itu celaka. Ya, ada suatu tempat itu, tidaklah pengendara melewati tempat tersebut kecuali pasti bersedekah. Ya, yang dia takuti adalah penghuni kuburnya, bukan amalannya. Karena kalau seandainya amalan yang dia takutkan, niscaya kalau dia pergi ke tempat lain, ya ada tempat untuk bersedekah, dia pun akan bersedekah. Karena khawatir nanti Allah akan mencelakakan dia. Itu kalau dia meyakini Allah yang mencelakakan dia. Tapi karena manusia meyakini orang lain yang mencelakakannya, maka tiap kali khusus jalan itu saja dia bersedekah. Salat memanggil, ya amalan azan memanggilnya untuk salat berjamaah, tidak dia penuhi. Yang penting sudah bersedekah, yang penting sudah colok tuh. Ya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Karena hatinya telah terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sempurna keterkaitannya, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi dia akan bertawakal kepada Allah secara sempurna. Seperti itu muslim yang sejati. Seperti itu dia telah mentahqiq kalimat la ilaha illallah. Sesuai dengan ayat ini, Islam itu adalah tauhidullah. Tapi ini ayat yang kedua yang beliau bacakan, yang beliau tuliskan. Kemudian ayat yang ketiga dari keutamaan Islam, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata beliau? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalimat sering kita dengar ya, bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa, ikhwan? Melaksanakan ketaatan karena ilmu, berharap pahala dari Allah, surganya Allah, menjauhi kemaksiatan karena sebab ilmu, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Ya, dia melaksanakan ketaatan karena ilmu, bukan karena ya mengharapkan sesuatu yang lain. Dengan ilmu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dilaksanakan ketaatan itu, karena sebagaimana kita telah sebutkan, ada orang dia melaksanakan ketaatan tidak dengan ilmu. Ya, seorang suami dia bekerja menafkahi anak istrinya, itu adalah ketaatan kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengilmui itu ketaatan, tidak dinilai sebagai ketaatan. Mafhum hadza? Seorang suami dia bekerja menafkahi anak istrinya, itu ketaatan kepada Allah. Ya, karena kita menikahi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini bukan ayat ya yang sering kita baca cuma untuk mengancam para istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Ya, maka apa yang saya minta kamu berikan, taat kepada saya. Ya, patuhi apa yang saya perintahkan. Terkadang sebagian orang hanya menggunakan ayat itu ya untuk istrinya, tapi ayat setelahnya ya qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Kenapa seperti itu? Karena dia telah memberikan faddalallahu ba'dum 'ala ba'd, keutamaan yang Allah berikan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Engkau telah berikan nafkah kepadanya. Ya, jadi ikatan suami istri itu dia taat, kamu beri nafkah. Jangan sudah tidak diberi nafkah, minta taat. Ya udah nggak pernah kasih nafkah, bahkan nafkah istri pun diambil untuk dia minum kopi, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian dia minta istrinya untuk taat kepadanya. Itu adalah suatu ketaatan, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak niatkan ya hanya sebagai bentuk kewajiban saya saja, ya saya sudah menikahi dia. Sudah seperti itu saja, tidak diniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak melaksanakan ketakwaan, itu tidak dinilai ibadah. Oleh sebab itu penting menghadirkan niat. Setiap suapan yang kau suapkan di mulut istrimu itu adalah sedekah. Bahkan seorang dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya, sedekah kalau seandainya itu diniatkan untuk beribadah. Tapi agama ini mudah, ikhwan, tetapi membutuhkan ilmu dasar fondasinya. Tapi begitu pula menjauhi kemaksiatan. Takwa itu apa? Menjauhi kemaksiatan di atas ilmu. Ya, maknanya dia menjauhi kemaksiatan bukan karena tidak ada uang. Ya, kenapa kamu tidak berzina hari ini? Ya, lagi akhir bulan, lagi habis, tunggu gajian. Kalau gajian nanti kita berzina lagi. Kenapa kamu tidak minum minuman keras? Ya, karena mahal sekali minuman keras itu. Ya, sedangkan saya sekarang sedang kiri, sedang tidak ada uang. Tapi kenapa engkau ya tidak lagi membuka gambar-gambar yang tidak baik itu di dalam HP-mu? Ya, sedang tidak ada pulsa. Tapi yang demikian tidak dinilai sebagai ketakwaan, walaupun kita tidak jadi mengerjakan kemaksiatan itu. Tapi dinilai sebagai kemaksiatan, engkau mampu mengerjakan hal tersebut, engkau takut kepada Allah di atas ilmu bahwa Allah akan mengazabmu kalau seandainya engkau mengerjakan hal tersebut. Itu ketakwaan, engkau hindari. Ini baru namanya ketakwaan, ini namanya takwa. Maka Allah mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ini kita telah bahas ya, apa maksud orang-orang yang beriman yang diminta untuk bertakwa kepada Allah. Kalau beriman dia bertakwa atau tidak para jamaah? Kalau seandainya dia beriman, bertakwa atau tidak para jamaah? Dia bertakwa. Lantas apakah Allah menyuruh untuk mengerjakan ini karena orang beriman tidak bertakwa maka diminta untuk bertakwa? Jawabannya tidak. Karena dimaksud dalam ittaqullah dawam, istiqamah ala taqwa. Istiqamahlah kamu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasul kalian. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kiflaini min rahmatih, dua lipatan, dua ganjaran ya terhadap rahmatnya, dua kali lipat
ganjaran rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian kami akan jadikan wa yaj'al lakum nuran, untuk mereka itu cahaya. Jadi kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia akan diberikan 2 kali lipat pahala atas apa yang dia perbuat. Kemudian rahmat Allah 2 kali lipat akan diberikan kepadanya. Wa ja'al lakum nuran, kemudian termasuk di dalamnya dia akan mendapatkan cahaya para jamaah. Cahaya yang penting untuk mengarungi kehidupan. Karena kehidupan ini dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan. Karena seseorang itu hukum asal manusia, dia berada dalam kerugian kecuali mereka yang memegang cahaya ini, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang ketiga dari keutamaan Islam, wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang berpegang teguh dengan agama Islam, dia akan diampuni dosa-dosanya. Nanti kita akan bahas di ayat yang lainnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dirinya itu ia tersentuh dengan api neraka Allah tabaraka wa taala. Tapi ini Islam yang hakiki para jamaah. Ya, bukan Islam cilet-cilet. Bukan Islam KTP. Islam yang mengerti hakikat dari Islam itu. Islam yang berpegang teguh dengan agama Islam, berpegang teguh dengan perintah, berpegang teguh dengan menjauhi larangan. Ini Islam yang dimaksud. Ya, masalahnya adalah kita ini sudah Islam yang itu atau Islam KTP. Tapi kemudian kata beliau, wa fis sahih. Kita masuk pelajaran pada hari ini, sebelumnya itu masih murojaah. Wa fis sahih, dan dari as-sahih yakni Sahihul Bukhari. Ya, kitab Sahih Al-Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ajra faqala man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qiratin fa'amilatil yahud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Permisalan kalian dan permisalan ahli kitab yang dua, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasaran. Coba perhatikan bagaimana keutamaan Islam kita dibandingkan Islam-Islam sebelumnya. Kita sudah bahas ya bahwa Islam terbagi menjadi dua, Islam am dan Islam khas. Apa itu Islam am? Islam yang umum, Islam yang dipegang teguhkan dari zaman ayah kita Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad. Ya, sampai Muhammad. Islam apa itu? Islam tauhid. Oh, mereka itu menyeru kepada manusia beribadah hanya kepada Allah. Semua ajaran ini tentang tauhid itu diserukan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Tidak ada yang keluar dari tauhid. Permasalahan bagaimana tata cara sholatnya, tata cara puasanya, itu berbeda-beda. Ya, maka disebutkan Islam khusus. Kemudian pembagian yang kedua, Islam yang khusus, yakni Islam yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa khusus? Karena hanya Nabi Muhammad tatkala diutus rahmatan lil alamin, itu pada seluruh alam. Ya, Nabi Muhammad itu diutus menghapus seluruh syariat sebelumnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Kalau seandainya diutus satu daerah Nabi A, maka syariatnya berlaku walaupun telah diutus Nabi yang C, bukan lagi Nabi yang B. Ya, Nabi yang C sudah diutus di daerah lain. Tapi kalau seandainya satu daerah dengan teguh dengan Islam Nabi A, maka dia boleh berpegang dengan hal tersebut. Dan kalau seandainya dia mati dengan hal tersebut, masuk surga. Tapi tatkala datang Nabi Muhammad menghapus seluruh Islam yang sebelumnya. Maka wajib bagi mereka untuk beriman dengan Islamnya Muhammad. Kalau tidak beriman, mereka masuk ke dalam neraka. Walaupun mereka bertauhid, tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad, masuk neraka.
Mafhum ada insyaallah. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya Ahlul Kitab, orang Nasara enggak beriman dengan konsep tiga Tuhan, Trinitas. Dia hanya beriman kepada Allah saja. Apakah dia masuk surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia butuh beriman kepada Rasulullah. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ini ayatul mihnah disebut. Ini ayat ujian. Katakanlah, kalau seandainya engkau mencintai Allah, maka wajib atasmu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu permisalan kalian dibandingkan permisalan dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kama thali rajulin. Itu seperti seorang ajra, dia beramal ya, dia berdagang, dia sedang mencari pekerjaan. Faqala man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar. Siapa yang mau bekerja untukku? Kemudian dikatakan kepadanya, ada yang mau memberikan pekerjaan kepada lelaki ini. Ya, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai nisfin nahar, ya sampai datang waktu zuhur, ya setengah siang. Ala qiratin, dia akan mendapatkan satu qirat. Qirat ini bukan qirat Gunung Uhud, ini qirat yang lain. Karena qirat itu berbagai macamnya. Maksud qirat itu bukan hanya Gunung Uhud. Kita dapat ya hadisnya, bahwasanya siapa yang dia mensolati jenazah, mengikuti jenazah tersebut sampai kuburannya dimasukkan, dia akan mendapatkan pahala dua qirat. Dua qirat yang dimaksud dalam hadis ini benar, satu qirat itu seperti satu gunung Uhud pahalanya. Tapi qirat yang di sini bukan satu gunung Uhud, dia ada ukurannya, beberapa perak seperti itu. Fa'amilatil yahud, maka orang yang mengambil pekerjaan ini dari kapan ikhwan? Dari pagi sampai siang. Siapa yang mengambil pekerjaan ini? Orang-orang Yahudi. Berapa yang dia dapat? Satu qirat. Tsumma qala, kemudian dikatakan ya kepada orang lain lagi, man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qirat. Siapa di antara kalian yang mau bekerja untuk saya dari siang sampai dengan salat asar? Dia akan dapatkan satu qirat. Maka dikatakan oleh beliau, fa'amilatin nasara, maka pekerjaan itu diambil oleh orang-orang Nasara. Kemudian tsumma qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu ala qirataini. Ya, siapa di antara kalian yang mau beramal dari habis salat asar sampai terbenamnya matahari, dia dapat dua qirat. Dia dapat dua qirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa antum hum, maka itulah kalian. Jadi permisalan kalian itu, ya kalau orang Yahudi kerjanya sudahlah lebih lama, dapat cuma satu qirat. Dan di waktu-waktu yang berat. Ya, kenapa waktu yang berat? Ya, pagi sampai siang hari, terik matahari. Kemudian dari terik matahari, tatkala mulai tergelincir matahari, sudah selesai salat zuhur sampai salat asar, itu diambil oleh orang-orang Nasara kerjaannya. Berapa yang mereka dapat? Ya, satu qirat. Memang pekerjaannya setengah dari Yahudi. Ya, kemudian datang kita, umat Islamnya Muhammad, bekerja hanya dari ba'da asar sampai maghrib. Kondisinya lebih nikmat atau tidak para jamaah? Lebih enak. Panas sudah tidak terlalu terik. Ya, kemudian dia mendapatkan dua qirat. Maka fa'antum hum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalianlah yang mengambil pekerjaan itu. Faghadibal yahudu wan nasara, maka marahlah orang-orang Yahudi, marahlah orang-orang Nasara tatkala Nabi mengatakan hal tersebut. Faqalu malana aktsara amalan wa aqalla ajran. Kenapa kami itu lebih banyak pekerjaannya dan lebih sedikit upahnya? Maka Nabi mengatakan, qala hal naqustukum min haqqikum syai'a, apakah aku mengurangi hak kalian walaupun hanya sedikit? Apakah aku mengurangi, menzalimi kalian? Qalulah, mereka berkata tidak. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Demikianlah keutamaanku, kuberikan kepada siapa yang kuhendaki. Para jamaah sekalian, beberapa masail
keutamaan Islam yang dibahas di dalam hadis ini. Yang pertama, fadlul Islam ala ahlihi wa anna a'ta ajran min ashabil malalis sabiqah. Keutamaan Islam ya bagi pemeluknya dan bahwasannya mereka mendapatkan ganjaran lebih besar dibandingkan umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala utamakan kita. Ada beberapa amalan-amalan yang dihitung berkali-kali lipat, di antaranya Lailatul Qadar. Ya, di antaranya Lailatul Qadar lebih baik khairun min alfi syahrin, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu adalah kita para jamaah, Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang kita anut pada hari ini. Kita mendapatkan pahala yang banyak kalau seandainya dia ihtimam dalam melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Kemudian sisi yang kedua, masyru'iyatu darbul amthal li taqribil afham. Ini disyariatkan ya memberikan permisalan ini dalam tarbiyah ya, dalam mengajar disunnahkan memberikan permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Nabi SAW memisalkan ya bagaimana seorang yang bekerja untuk mendekatkan pemahaman bahwasannya kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kita bahas hadis berikutnya, wa fihi aidan, yang ini dari as-sahih tapi bukan dari sahih al-Bukhari. Ya, dari sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah para jamaah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Tapi penting atau tidak mengetahui nama-nama para sahabat? Penting para jamaah. Karena kalau seandainya engkau telah mengetahui mereka, diharapkan kecintaan kepada mereka. Benar peribahasa mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tidak akan muncul itu kecintaan. Sementara mencintai para sahabat itu diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cintanya sama Ronaldo, bangun dibangkitkan dari kiamat bersama dia. Apakah itu yang diharapkan oleh seorang muslim? Tidak. Dia mencintai vokalis A, ya band A, pop dari orang-orang Korea itu, dia akan dibangkitkan dengan grup-grup itu. Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama yang dia cintai. Anas bin Malik tatkala mendengar hadis ini, beliau mengatakan, ya maka setelah hadis itu diucapkan oleh beliau, tidaklah aku mencintai kecuali aku mencintai Abu Bakar. Aku cintai Utsman, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat seluruhnya. Kenapa harapan Anas bin Malik dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama-sama dengan mereka? Maka kita, apakah kita mau dengan hal tersebut? Kita mau dibangkitkan oleh Allah bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dipastikan masuk surga, atau mau yang dipastikan masuk neraka karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Taib. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana fa kana al-yahudi yaumus sabt walin nasara yaumul ahad. Allah Subhanahu wa taala mensesatkan suatu kaum orang-orang sebelum kita karena hari Jumat. Taib. Fa kana al-yahud yaumus sabt. Bagi orang-orang Yahudi itu perayaan mereka, hari besar mereka adalah hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad, dan bagi orang-orang Nasara itu hari Minggu, hari Ahad ya. Taib. Faja Allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah kemudian memberikan ilham, memberikan hidayah kepada kita dan kita memilih hari Jumat. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum taba'un lana yaumal qiyamah. Mereka itu akan mengikuti kita di hari kiamat. Kita ini akhiruna min ahli dunya,
Kita ini adalah orang yang terakhir dari kalangan ahlud dunia, wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi kita adalah orang yang pertama di hari kiamat. Para jamaah sekalian, apa maksud akhiruna min ahli dunia? Kita ini adalah akhir dari ahli dunia. Di sana ada dua penafsiran. Yang pertama, kita adalah umat yang paling terakhir hidup di dunia. Ya, kita umat Muhammad, jelas. Ya, umat Muhammad adalah umat yang paling terakhir hidup di dunia. Atau sisi yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasannya kita adalah dari kalangan ahlud dunia yang dibangkitkan paling terakhir. Mafhum hada? Yang pertama penafsiran yang pertama, ada yang mengatakan kalian itu yang paling akhir di dunia dari kalangan ahlud dunia. Apakah dia yang maksud hidup di dunia yang paling akhir? Kemudian datang hari kiamat, kemudian dia akan dibangkitkan. Mafhum hada insyaallah ya. Ini penafsiran yang pertama. Kalian adalah yang paling terakhir hidup di dunia. Atau penafsiran yang kedua kata para ulama, yang paling terakhir dibangkitkan tatkala hari kiamat. Dibangkitkan dulu umat-umat sebelum kita, kemudian kita yang paling terakhir. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Tetapi kalian ini adalah yang pertama di hari kiamat. Apa yang pertama? Yang pertama sekali dihisab. Kita tidak akan menunggu lama. Di hari-hari perhitungan yang Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan amalan-amalan kebaikan kita. Hati-hati dengan pertimbangan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khaffat mawazinu ya fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Para jamaah, Allah mengatakan siapa yang ringan timbangannya. Allah enggak mengatakan siapa yang tidak ada kebaikannya, tapi dia ringan timbangannya. Dia ada kebaikan, ringan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, neraka yang amat panas diberikan kepada mereka yang sedikit amalannya. Di ayat ini beberapa keutamaan-keutamaan Islam. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kita di atas ya ahlul kitabain dari kalangan Yahudi dan Nasara. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam tentang ayat ataupun hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. Ana tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.